Baik, selamat siang Pak Alan dan selamat siang teman-teman sekalian. Di sini saya Gisha Widara selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi pada siang hari ini. Di sini kelompok kami akan melakukan review artikel mengenai synthesis and characterization of novel core cell ZNO SiO2 nanoparticle and application in antibiotic and bacteria removal. Di sini kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Ana Azhara Ismail dengan ujung NIM 08, Muhammad Hamzah dengan ujung NIM 11, Gisha Widara dengan ujung NIM 12, Nasyika Rajwa Aurel Sudiono dengan ujung NIM 14, Mursyida Rizkiatul Husnah dengan ujung NIM 21, dan Anggun Rahmawati dengan ujung NIM 31. Baik, kita mulai saja langsung ke latar belakang dan permasalahannya, di mana kondisi air bersih kini menjadi salah satu permasalahan serius akibat meningkatnya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh antibiotik dan bakteri patogen. Antibiotik seperti ciprofloxacin dan berbagai obat lainnya banyak terdeteksi di perairan karena akibat dampak dari pembuangan limbah rumah sakit, industri farmasi, dan penggunaan pertanian. Keberadaan antibiotik dalam jangka panjang dapat menyebabkan munculnya bakteri resisten, sementara bakteri patogen dalam air langsung berdampak pada kesehatan manusia. Dalam jurnal ini tuh dijelaskan bahwa pencemaran antibiotik itu semakin sulit ditangani karena antibiotik sendiri memiliki struktur kimia yang stabil, sehingga tidak mudah terurai dengan metode pengolahan air yang konvensional saja. Metode pengolahan konvensional itu seperti kloronasi, filtrasi, atau proses biologis. Metode-metode ini tuh tidak mampu menghilangkan antibiotik secara menyeluruh, malah menghasilkan produk samping yang berbahaya. Karena itu dibutuhkan pendekatan baru yang lebih efektif dan aman. Salah satu solusi yang bisa digunakan yaitu dengan melakukan pemanfaatan nanomaterial, terutama ZNO atau zinc oxide, karena memiliki sifat fotokatalitik dan antibakterial yang kuat. Namun ZNO sendiri itu memiliki keterbatasan dan kekurangan. Salah satu keterbatasannya itu seperti dia mudah beraglomerasi dan stabilitasnya itu rendah, sehingga mengurangi efektivitasnya dalam proses absorpsi dan inkativitas bakteri. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, para peneliti pada jurnal ini melakukan pengembangan, yaitu dengan melakukan pengembangan nanopartikel core cell ZNO SiO2, yaitu di mana ZNO itu berada pada inti atau di core dan diberikan lapisan tambahan yaitu silika SiO2 sebagai selnya. Nah, lapisan SiO2 ini berfungsi untuk meningkatkan stabilitas struktural dan mencegah aglomerasi. Bahkan juga digunakan untuk memperbesar luas permukaan dan meningkatkan jumlah situs aktif yang berperan penting dalam proses penghilangan antibiotik dan bakteri. Pendekatan yang dilakukan ini tuh diharapkan mampu untuk memberikan performa yang lebih baik dibandingkan hanya menggunakan ZNO murni saja. Kemudian adapun tujuan dari review kali ini, yang pertama itu untuk mensintesis core cell ZNO SiO2 berbasis sekam padi, kemudian melakukan karakterisasi sifat fisik dan kimia material. Yang ketiga, mengevaluasi kemampuan material dalam menghilangkan amoksilin dan E. coli di dalam air. Dan terakhir itu untuk menentukan kondisi optimum absorpsi dan mekanismenya. Selanjutnya masuk ke bagian metode. Baik, selanjutnya ada metodologi. Pada awal diawali dengan pembuatan nanopartikel ZNO yang berperan sebagai inti. Sintesis dilakukan melalui metode presipitasi, yaitu dengan mereaksikan larutan prekursor seng dengan larutan basah hingga terbentuk endapan seng oksida. Endapan yang diperoleh kemudian dipisahkan, dicuci berulang untuk menghilangkan sisa regen, dikeringkan, dan selanjutnya dikalsinasi agar mendapatkan ZNO dengan struktur yang lebih stabil. Setelah itu, sintesis dilanjutkan ke tahap pembentukan lapisan silika. Guna menghasilkan struktur core cell ZNO SiO2 pada tahap lapisan ini, partikel ZNO dilarutkan atau didispersikan terlebih dahulu ke dalam medium alkohol. Kemudian ditambahkan prekursor silika seperti TeOS bersama katalis basah. Campuran tersebut dibiarkan bereaksi sehingga terjadi proses hidrolisis dan kondensasi yang membentuk cangkang SiO2 yang menyelimuti permukaan ZNO. Setelah lapisan terbentuk dengan baik, padatan disaring, dicuci, dan dikeringkan untuk memperoleh produk akhir berupa nanopartikel ZNO SiO2. Lalu ada prinsip kerja TEM. TEM bekerja dengan menembakkan berkas elektron berenergi sangat tinggi dari elektron gun dan mengarahkan agar melewati sampel
yang harus dibuat sangat tipis, umumnya kurang dari 100 nanometer, sehingga elektron dapat menembus material tersebut. Ketika elektron melintasi sampel, sebagian elektron diteruskan, sebagian lagi dihamburkan tergantung pada ketebalan, densitas, dan struktur atom material. Elektron yang berhasil diteruskan kemudian difokuskan oleh lensa elektromagnetik untuk membentuk citra atau pola difraksi pada layar fluoresen atau detektor digital. Karena citra dibentuk dari elektron yang mampu menembus sampel, TEM menghasilkan resolusi jauh lebih tinggi dibandingkan SEM dan mampu menampilkan sensor internal. Pada gambar TEM di samping kanan itu didapat dari ZNO SiO2 dengan resolusi 100 nanometer menunjukkan bahwa material tersebut berupa partikel bulat dengan ukuran partikel rata-rata 30 kurang lebih 5 nanometer. Ini menyeratkan bahwa ZNO SiO2 yang sintesis adalah nanomaterial. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait X-ray diffraction atau XRD, yaitu merupakan karakterisasi material yang digunakan untuk mengetahui struktur kristal, fase, ukuran kristalis, dan tingkat kristalinitas suatu sampel. Pada alat XRD, sinar X ditembakkan ke permukaan material, kemudian berinteraksi dengan bidang kristal sehingga menghasilkan pola difraksi sesuai hukum Bragg. Pola ini kemudian direkam oleh goniometer dan dianalisis untuk mengidentifikasi struktur materialnya. Peralatan yang digunakan pada kali ini yaitu Brooke D8 Advanced Diffraction yang memberikan hasil difraksi dengan akurasi tinggi. Selanjutnya, di sini akan memperlihatkan data XRD yang ditunjukkan bahwasannya puncak lebar pada di dekat 22 theta mengindikasi SiO2 amorf, sementara puncak muncul pada 31,9, 34,6, 47,8, 56,9, 62,2, dan 68,3 dikaitkan dengan fase kristal ZNO. Semua puncak untuk ZO sesuai dengan pola standar JCPDS 361451 tanpa pengotor. Nah, selanjutnya yaitu ada instrumen FTIR. Nah, jadi instrumen FTIR merupakan spektroskopi inframerah yang digunakan untuk bus fungsi atau ikatan kimia dalam suatu bahan berdasarkan pola serapan sinar inframerah. Nah, untuk alat yang digunakan pada FTIR ini yaitu Affinity 1S Spectrophotometer. Nah, untuk prinsip kerja dari FTIR ini yaitu sinar infrared dipancarkan dari sumber cahaya menuju interferometer. Kemudian di interferometer itu dilakukan pengkodean spektral. Setelah dilakukan pengkodean spektral, akan dihasilkan berkas sinar. Kemudian berkas sinar akan memasuki bagian sampel, di mana berkas sinar ini akan ditransmisikan atau dipantulkan dari permukaan sampel. Setelah itu berkas sinar akhirnya menuju ke detektor untuk pengukuran akhir. Sinyal yang diukur didigitalkan, sinar yang diukur itu akan berbentuk interferogram yang kemudian didigitalkan di komputer Fourier transformasi. Nah, di komputer Fourier transformasi ini interferogram itu akan diubah menjadi spektrum. Nah, ini merupakan spektrum FTIR yang dihasilkan pada nanopartikel ZNO SiO2. Nah, dapat kita lihat pada puncak 400 sampai 700-an ini merupakan vibrasi asimetri dari SiO-Si. Kemudian puncak lebar pada 3400-an ini merupakan gugus dari OH. Setelah itu, spektrum FTIR juga menunjukkan bahwa getaran simetri yang sangat kuat itu bergeser ke bilangan gelombang yang lebih panjang, yaitu 1104. Sedangkan nanopartikel ZNO itu tidak mengandung bilangan gelombang 1104. Ini menunjukkan bahwa ZNO dilapisi oleh cangkang SiO2. Kemudian dilakukan
uji UV-DRS menggunakan carry 5000 spektrometer. Nah, prinsip dari kerja dari UV-DRS ini adalah menganalisis interaksi cahaya UV vis dengan sampel padatan, di mana cahaya dihamburkan secara difusi atau menyebar ke segala arah. Nah, spektrometer akan mengukur presentasi cahaya yang dipantulkan pada berbagai panjang gelombang. Kemudian diubah menjadi faktor Kubel-Kamuk untuk menentukan sifat optik material seperti celah pita atau band gap. Nah, kemudian hasil analisisnya. Nah, spektrum dari UV-DRS ini menunjukkan absorpsi yang kuat di 200 hingga 400 nanometer. Nah, intensitas ZNO-SiO2 ini lebih tinggi daripada TiO2 karena perbedaan energi foton. Nah, energi celah pita atau band gap dari ZnSiO2 dan TiO2 masing-masing ditemukan sebesar 3,15 dan 3,06 elektron volt. Perbedaan band gap ini disebabkan oleh interaksi pertukaran SPD yang kuat antara elektron pita ZNO dan TiO2. Nah, menariknya, setelah absorpsi amoksilin, karakteristik ZNO dan SiO tidak berubah secara signifikan, menunjukkan bahwa absorpsi adalah faktor dominan. Oke, selanjutnya yaitu spektrum XPS, di mana spektrum XPS ini terdapat di alat tersebut ada termoelektron eskalap 250 untuk menganalisis unsur dan ikatan kimia pada permukaan materialnya. Nah, cara kerjanya yaitu pada gambar tersebut ada sampel disinari sinar X sehingga elektron dari permukaan terlepas dan menghasilkan energi elektron. Energi elektron ini akan keluar kemudian diukur untuk mengetahui jenis unsur dan kondisi kimianya. Boleh di next. Selanjutnya ada analisis XPS ini menunjukkan keberadaan atom F, O, dan C karena terdapat fluorida dalam material. Akibatnya penutupan puncak Auger F. Analisis XPS juga menunjukkan tidak ada unsur substansial dalam struktur material ZNO dan SiO2. Baik, selanjutnya berdasarkan hasil penelitian bahwa menunjukkan penghilangan amoksilin pada 90% di penggunaan pertama material sedikit menurun sedikit menurun. Namun di penggunaan selanjutnya itu tetap menurun juga, tapi tingkat penghilangannya itu masih lebih tinggi pada persen 74%. Ini tuh menandakan bahwa ZNO SiO2 adalah material yang dapat digunakan kembali dengan menggunakan kinerja yang tinggi. Selanjutnya nanopartikel ZNO SiO2 mengurangi jumlah koloni bakteri E. coli sekitar 91%, sedangkan hanya 20% dari koloni E. coli yang berkurang menggunakan ZNO saja. Kesimpulan dari artikel kali ini yaitu ZNO bersifat kristalin dengan pola JCPDS 361451 dan SiO2 sendiri bersifat amorf dengan derajat kurang lebih 22 derajat. Kemudian kehadiran gugus SiO-Si dan SiO yang kuat pada rentang 1104 cm membuktikan adanya keberadaan pelapis cangkang SiO2 pada ZNO. Kemudian energi celah pita menunjukkan energi sebesar 3,15 elektron volt. Spektrum ini tuh tidak berubah secara signifikan walaupun setelah dilakukannya absorpsi. Dan terakhir, spektrum survei mengkonfirmasi komposisi permukaan dan ketiadaan unsur pengotor substansia lain di samping residu proses F dan kontaminan pada permukaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan selamat siang.